Ini keterangan pers Laudi Surento, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Palu, terkait unjuk rasa siswanya bersama orang tua siswa di depan kantor DPRD Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Setelah pelajar dan orang tua siswa SMK Negeri 2 Palu unjuk rasa memprotes kenaikan biaya praktek kerja lapangan atau PKL dari Rp250.000 per siswa menjadi Rp1.240.000 di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Samratulangi, Kelurahan Besusu, Kecamatan Politik, Kota Palu pada hari Senin 27 Mei tahun 2024. Terkait demo kemarin di DPR, hari ini kami akan bertemu kepala sekolah untuk klarifikasi persoalan tersebut yang telah selesai. Ayo kita jalan kepala sekolah. Dalam tuntutannya, pelajar yang didampingi orang tuanya itu meminta Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah dan anggota DPRD Pak Kepsek, meninjau kembali terkait kebijakan Kepala demo SMK Negeri 2 Palu siswa kita yang itu membebankan bagaimana biaya sebenarnya? praktek kerja lapangan untuk pengembangan teori yang dipelajari di sekolah dengan dunia kerja, dunia usaha, dan dunia industri yang memerlukan pembiayaan. Tuntutan selanjutnya adalah agar Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Palu untuk segera meminta maaf kepada siswa, kepada orang tua siswa, dan kepada guru sekolah. Menyikapi hal tersebut, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Palu, Bapak Laudi Surento, ditemui di ruangannya pada hari Rabu 29 Mei tahun 2024. Kalau bisa tidak ada. Jadi kita sudah himbau. Tetapi anak-anak yang tanpa pengawalan dari orang dewasa, dalam artian orang guru-guru, mereka sudah mengambil inisiatif dan melihat tuntutan-tuntutan mereka yang mereka bacakan di depan DPRD. Saya juga menyambut mereka di ruang pertemuan yang dihadiri oleh 1-2 orang tua siswa. Mereka juga membacakan mereka punya tuntutan. Dari semua tuntutan-tuntutan itu, yang pertama, kepala sekolah harus meminta maaf kepada siswa, kepada guru, kepada orang tua, kepada stakeholder, bahkan meminta supaya penurunan rencana anggaran biaya PKL, baru kalau tidak dapat itu mau minta diturunkan. Semua saya jawab. Yang pertama, kenapa saya harus meminta maaf kepada siswa? Apakah saya mencabuk, menyakiti siswa? Kemudian demikian pun, kenapa saya harus meminta maaf kepada guru? Apa yang saya perbuat kepada guru? Kemudian meminta maaf kepada orang tua. Apa yang saya buat sehingga oleh karena telah menyebabkan kegaduhan? Siapa yang menyebabkan kegaduhan? Proses itu dimulai dari rapat. Pada waktu rapat, orang tua yang hadir di tahap pertama 168, Iya. 2 orang yang tidak setuju, Iya. yang lain setuju, Iya. semua mayoritas setuju. Iya. Namun di belakang ada bicara, meskipun sudah setuju, tetapi di belakang bicara di grup orang tua siswa tidak setuju, kami mengevaluasi. Iya. Maka kami mengadakan rapat. Iya. Sesudah mengadakan rapat, maka kita mendapatkan nominal, karena yang disoroti adalah praktek. Kenapa harus kita orang tua membiayai penjemputan dari luar sekolah? Akhirnya itu dihapuskan, dirubah lagi, dapatlah sejumlah nominal. Pertama 1.240.000, dibulatkan sendiri oleh orang tua menjadi 1.240.000. Sudah semua itu termasuk dengan pakaian mereka. Lalu pada saat mau konfirmasi untuk perubahan berikutnya kepada masyarakat, tahu-tahu sudah dipublikasikan postingan-postingan yang sangat tidak
atau menyerang pribadi kepala sekolah. Oke, Pak Kepsek. Lanjut Pak Kepsek. Itu kan dikatakan bahwa pungli. Apakah masuk kategori pungli menurut Pak Kepsek itu atau cuma sekedar biaya belanja baju, biaya begini. kegiatan? Sudah rapat kesepakatan tadi. Iya, ada dua hal. Ya. Yang pertama, kalau masalah pembiayaan praktek itu bukan pungli. Di setiap sekolah menengah kejuruan Iya. itu ada yang namanya PKL, praktek kerja lapangan, Iya. untuk pengembangan teori yang dipelajari sekolah dengan dunia kerja, dunia usaha, dunia industri. Nah, Betul. disitulah membutuhkan pembiayaan. Oke. Oleh peraturan gubernur mengatakan bahwa segala biaya yang ditimbulkan oleh praktek kerja lapangan itu menjadi tanggung jawab peserta. Dan hal itu tentu saja orang tua siswa. Orang tua Itu siswa. ada pergub. Namun dalam pelaksanaan kegiatan ini kita ditunjang ada dana bos. Dari dana bos itu kita tunjang. Iya. Lalu ada bagian dari orang tua siswa. Iya. Kalau seandainya semua dibebankan kepada orang tua, besar sekali. Iya. Berarti ini ditunjang, bisa ditunjang dengan dana bos. Ada. Dari 1,1.200.000 per siswa. Tidak, bukan 1.200.000, sudah turun. Iya. Akhirnya Bu Kepala Dinas Iya. sendiri memimpin upacara bendera di sekolah. Iya. Dan menyampaikan langsung informasi kepada anak sesudah dikonfirmasi menjadi kita rapat dengan Ibu Kepala Dinas yang pembina yang dihadiri oleh Sekdis, Kabid, Kecakdis, Iya. itu menjadi 790.000 rupiah. Itulah yang dikonfirmasi ke pada anak-anak yang pergi demo. Iya. Dan di hadapan Komisi 4 Ibu Kadis menyampaikan itu. Berarti bukan 1.200.000 Pak Kepsek. Sudah turun. Nah, jadi dari nominal 790 waktu sore hari saya dan semua dewan guru diminta untuk menghadap ke Komisi 4. Iya. Komisi 4 DPR. sudah mendengarkan laporan dari kami dan menyampaikan kalau bisa diturunkan lagi sedikit, Iya. maka kita turunkan lagi. Akhirnya mendapatkan sejumlah nominal 739. Berarti sudah Nah, turun. dari jumlah 739 itu berulang kali saya sampaikan kepada orang tua siswa bahwa bila mana nominal ini terlalu berat, dirasa terlalu berat, maka pintu kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan itu terbuka. Dan Iya. terbukti Iya. sudah begitu banyak orang tua yang merasa tidak mampu, kita layani. Berapa nominal? Mulut mereka yang menyebutkan. Kita memberikan jawaban, Iya. solusi terhadap kesulitan orang tua. Iya. Jadi, adapun pemberitaan terlalu minus terhadap kepemimpinan, bahkan menyerang pribadi kepala sekolah, sesungguhnya ini ya semoga saja itu adalah merupakan perjuangan mulus dari anak-anak membawa aspirasi orang tua siswa. Iya. Tapi sayang sekali kalau seandainya ada yang disusupi Iya. hanya karena tidak menyukai kepemimpinan kepala sekolah. Iya. Jangan Karena saya minta maaf ketika saya datang di sekolah ini, maka program yang pertama adalah kedisiplinan. Iya. Kedisiplinan baik itu sebagai dia guru, pegawai dan siswa. Iya. Semua harus datang pada 0700 itu. Iya. Pegawai negeri sipil ataupun P3K harus Iya. dan pulang jam 3. Iya. Oke Pak Kepsek. Dalam dugaan ini ada barangkali ada sistem apa dari luar, provokasi kecil Kepentingan politik misalnya. menjatuhkan. Kalau saya lihat tidak ada, tetapi kalau indikasi untuk mengatakan bahwa sepertinya ada muatan-muatan oleh karena tuntutan dari siswa ini kayak tidak logis. Tidak logis. Maka tidak logisnya hanya satu yang logis di situ, yaitu untuk direvisi anggaran RAP belanja PKL ini direvisi
Maka dari 1.240.000 yang dibulatkan orang tua sendiri menjadi 1.250.000 di beberapa kali direvisi sampailah dapat nominal terakhir yaitu 739. Pada saat rapat itu korum Pak, hasil rapat Korum itu setuju. dan ada bukti. Iya, notulennya. Semua notulennya ada. Nah, dari nilai yang terakhir itu, maka saya mau menyampaikan bahwa berulang kali kepada orang tua, bila mana tentu saja kan berbeda, tidak harus sama kebijakannya. Pak, saya dapat nih, potong cerita dulu Pak. Saya dapat di daerah Kabupaten Banggai kemarin, kalau sempat konfirmasi kepala sekolah itu, dia punya PKL itu Pak kurang lebih 25 juta. Kok enggak ada problem sampai Iya, hari ini? disitulah coba. Mereka itu sampai ke luar daerah. Iya, keluar daerah Pak. Nah, kita tidak masukkan itu untuk biaya orang tua punya tanggungan itu. Nah, yang kita masukkan kita rinci. Betul tahun lalu itu cuma 250. Itu karena khusus PKL, tetapi yang lain-lain itu kita masukkan antara lain kebutuhan seragam anak-anak. Yang kali ini mau turun dengan pakaian alma mater. Itu. Iya. Andaikan 250.000 itu diturunkan, tentu saja dia akan jadi mungkin cuma 500.000. Iya. Jadi hasil kemarin di DPRD sudah sampai di mana Pak? Jadi Kepsek. ketika diminta dari nominal 790 oleh ketua komisi, coba kasih kurang lagi agar semua orang yang memang tidak mampu itu bisa Nah, sekarang kita akan publikasi satu nominal yang misalnya sudah di angka 739 sesudah diturunkan. Iya. Dari 379 tentu saja masih ada yang merasa tidak mampu. Iya. Itu sebabnya kami mengakomodasi dan terbukti sudah banyak orang tua. Iya. Mungkin sudah ada 50 orang tua yang merasa tidak mampu. Tentu saja kita tidak akan samakan dengan orang tua yang mampu kan. Iya. Kalau orang tua yang mampu masa kita harus kasih rendah. Sementara ini semua adalah rasional. Bukan program atau yang mengada-ada. Iya. Masyarakat bisa melihat sendiri. Dia punya rincian anggaran. Dan kami menyampaikan itu secara terbuka. Dan tidak ada kucing-kucingan di sini. Iya. Waktu itu ada libatkan komite juga Pak. Komite yang mengundang. Oh. Cuman dihadiri oleh sekretaris karena komite kan dia juga seorang pengawas. Kebetulan ada acara di Sultan Raja, Hotel Sultan Raja, jadi mendelegasikan itu kepada sekretaris. Jadi dibawa ke nuansa atau kehadiran Iya. perwakilan komite. Ada. Iya. Ada. Terus Pak Kepsek kalau boleh tahu sudah berapa tahun menjabat di sekolah ini? Saya mau sampaikan saya baru 8 tahun. Program-program yang saya laksanakan ini adalah program-program pembaruan dari yang lama. Nah, saya mau sampaikan bahwa saya tidak mau kalimat saya berbeda dengan tindakan saya. Iya. Berulang kali saya sampaikan tentang disiplin. Sebelumnya sekolah ini yang kelihatan hebat di luar, tapi di dalam itu sebenarnya tidak sehebat orang lihat. Banyak keropos Pak ya. Banyak keropos. Maka saya sebagai kepala sekolah yang baru, saya harus mengadakan perubahan. Ya, Antara lain revisi. disiplin. Bagaimana mengharapkan anak disiplin, guru-guru, pegawai tidak disiplin. Tidak semua, karena banyak juga yang disiplin. Iya. Dengan kehadiran saya disambut baik oleh karena saya sangat mengutamakan program disiplin. Antara lain, Iya. guru harus hadir jam 7 dan pulang jam 3. Dan 0801 guru dihitung alfa, itu kesepakatan. Nah, tentu saja ada yang merasa tidak nyaman, bukan? Iya. Si biasa datang, tidak ada masalah. Tapi kali ini nggak bisa. Kita ASN, kita harus konsekuen pada tugas dan panggilan kita dalam profesi sebagai guru. Saya pribadi, saya katakan harus cocok tindakan dan perbuatan dan ucapan saya. Saya mengharapkan mereka datang jam 7. Saya mau katakan, dalam 8 bulan tidak ada satu kali pun saya datang jam 7.00. Saya datang di bawah sebelumnya. Pulangnya berapa? Jam 3 anak-anak pulang. Kita pulang jam 4, jam 5. Iya. Karena itulah tugas dan tanggung jawab kita. Iya. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan saya semena-mena di sisi mana? Iya. Kalau untuk disiplin terserah pandangan orang, tapi saya tetap akan
melaksanakan tugas panggilan sebagai pemimpin yang adalah pemberi teladan. Iya. Terus Pak Kepsek, selama 8 tahun Pak Kepsek menjabat, apa saja yang sudah diraih sekolah ini? Jadi saya baru 8 bulan. Oh, 8 bulan. Oh 8 iya. bulan. Iya. Ada begitu banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh anak-anak. Hampir setiap Senin. Setiap Senin kami mengadakan penyerahan hadiah Iya. bagi anak-anak yang berprestasi. Melihat ini, kedatangan kita tamu, bukan tamu, tetapi ketua komite yang ingin bersilaturahmi, kita bercakap. Maka saya menyampaikan sama ketua komite, Pak Ketua, saya ingin bersilaturahmi dengan oke, kita kasih kesempatan, kita buat undangan. Dan ketika diundang, saya diberi kesempatan dalam silaturahmi itu. Namun satu hal saya katakan bahwa saya sebenarnya malu dengan anak bapak ibu. Mereka berprestasi, tetapi saya berhutang. Kenapa? Oleh karena biaya dana BOS tidak mampu membiayai aktivitas anak-anak yang hampir setiap Senin mereka mempersembahkan piala kepada alma mater mereka. Jadi inisiatif ketua meminta kalau ada yang mau memberikan dukungan. Berapa dana bosnya Pak Kepsek di sini per tahun? Per tahun ya lebih 2 juta. 2 miliar. Dari jumlah siswa? 1.600. 1.600. Oke, saya mau jawab tadi yang belum sempat terjawab. Iya Pak Kepsek. Yaitu tentang tersebut sebagai pungli yang beredar. Jadi Iya. begini. Iya. Klarifikasi. Kita tahu bahwa dana PIP diperuntukkan bagi anak dari keluarga yang kurang mampu. Nah, jadi itu tersalurkan dengan baik. Namun pada satu kesempatan di sore hari, pada saat saya ada di ruangan, maka tiba-tiba begitu banyak orang di luar untuk mendapatkan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala sekolah untuk pencairan PIP. Yang bekerja di situ mereka sudah capek dari pagi. Mereka bekerja capek luar biasa. Semua apa yang dilaksanakan oleh pihak sekolah telah sesuai oleh peraturan Gubernur Sulawesi Tengah. Segala biaya yang ditimbulkan oleh praktek kerja lapangan itu menjadi tanggung jawab peserta, tentu saja dalam hal ini adalah orang tua siswa. Itu sesuai dengan peraturan Gubernur. Karena pungutan biaya bisa diberikan kepada Satuan Pendidikan Kejuruan terkait PKL, sebab kemampuan finansial provinsi tidak bisa membayar kegiatan PKL. Setelah mereka melakukan rapat dengan pihak komite sekolah dan telah menurunkan tarif PKL menjadi 790.000 per siswa. Dari 790.000 per siswa diturunkan lagi menjadi 739.000 rupiah per siswa. Masih melayani mereka. Iya. Akhirnya 1 jam sesudah itu masih ada anak-anak di situ. Saya tekan, panggil, dan ini yang disampaikan. Saya tanyakan kenapa. Lalu disampaikan bahwa Pak, ini anak-anak kurang ajar, kita sudah bekerja untuk mereka punya supaya dapat dana mereka. Tahu-tahu saya pukul meja. Iya. Maka dia berteriak histeris. Mendengar keluhan mereka, saya spontanitas mengatakan, mintalah ke mereka 10.000 rupiah. 10.000 rupiah dari 1.800.000 yang mereka akan terima. Iya. Karena kasihan mereka. Iya. Toh cuma 1 kali waktu itu mereka minta saja 10.000 rupiah. Maka ada yang tidak suka. Sebenarnya anak-anak ikhlas, bahkan orang tua yang di situ tidak ada masalah. Tetapi mungkin ada oknum yang tidak senang sehingga mengembuskan ini. Ketika ini muncul ke permukaan, saya kepala sekolah dipanggil di dinas.
saya mengklarifikasi, apapun alasannya Pak, saya mau minta maaf. Itu sebuah kesalahan. Dengan memungut biaya PIP, bukan meminta biaya PIP, Iya. maka mohon maaf, saya katakan bahwa minta maaf itu adalah sebuah kesalahan. Oke, jadi saya katakan sekali lagi kesalahan karena itu gerakan spontanitas dan saya ceritakan kisahnya tadi. Oke Pak Jadi Kepsek. sampai di situ. Siap. Besok hari nama sekolah kita akan terkenal. Aslinya Bebe papan. Ya. Dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, wartawan Portal Metro Safruddin Jalil dan Muhammad Nurnas Islam mengabarkan.